Aksi brutal puluhan anggota geng motor terjadi di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kecamatan Mandai, Maros, Sulawesi Selatan. Mereka berkendara dengan ugal-ugalan, menutup jalan hingga menyalakan petasan di jalan raya. Dalam insiden ini, para anggota geng motor sempat merusak 2 kendaraan mobil milik warga yang melintas. Aparat gabungan dari pihak polisian, TNI, dan Pemda Kabupaten Maros kemudian langsung menghentikan aksi anarkis itu. Jadi ada beberapa anak muda yang sedang konvoy di sekitar pos PAM terpadu Grand Mall. Kemudian kami lakukan pencegahan karena kebetulan yang konvoy tersebut menyalakan petasan, kemudian ada yang menyerempet kendaraan yang lain. Petugas kemudian menangkap 4 pemuda yang diduga tergabung dalam kawanan kelompok pemotor itu. Polisi pun menyita 4 unit sepeda motor milik para pelaku. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Anyus melaporkan. Aksi penganiayaan yang menewaskan 2 orang, salah satunya polisi, menggegerkan warga Kecamatan Bangko, Rokan Hill, Riau. Akibat penganiayaan itu, selain menewaskan 2 orang, 1 orang lainnya kritis. Pelakunya, yang merupakan seorang petugas keamanan perumahan, kemudian ditangkap polisi. Ia kemudian digelandang ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, aksi penganiayaan diduga dipicu salah paham. Pelaku tak terima karena saat melintasi pos jaga, korban memacu kendaraannya dengan kencang. Sempat terjadi cekcok antara pelaku dan ketiga korban sebelum penganiayaan terjadi. Dikejar oleh pelaku dengan maksud menurut keterangan pelaku adalah untuk diberitahukan itu komplek tidak boleh ada yang menunggu. Ternyata ketemulah kurang lebih sekitar jarak 100 meter, berhenti cekcok terjadi perselisihan, kemudian diduga ada terjadi pemukulan, kemudian dilerai. Polisi yang tewas merupakan anggota kepolisian sektor Sinaboy yang bertugas sebagai Babin Kaptipnas. Sementara pelaku saat ini ditahan di Mapolda Riau dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal seumur hidup. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosi Rizal Anyus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Jurnalintas iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, surat permintaan THR dari Kades Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Tak tanggung-tanggung total THR yang diminta sang Kades senilai 165 juta rupiah. Selembar surat berisi permintaan THR kepada seorang pengusaha dan mengatasnamakan Kepala Desa Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor ini viral. Tak tanggung-tanggung, permohonan ini meminta uang dengan nominal hingga 165 juta rupiah. Usai viral, Kades Kelapa Nunggal memberikan video klarifikasi dan meminta maaf telah melayangkan surat permohonan THR. Meski demikian, Pemprov Jawa Barat akan memberikan sanksi kepada para pelaku pungli. Selain itu, Bupati Bogor juga diminta untuk melakukan pembinaan agar hal serupa tidak kembali terjadi. Nah, kemudian perlakuannya bagaimana? Ya sama dong, perlakukan kayak preman di Bekasi. Ya udah, polisinya bertindak. Kan preman Bekasi juga ditangkap kan? Ditahan kan? Preman ditahan. Masa kepala desa kan sudah tahu ada instruksi. Kan dia melakukan sebuah perbuatan. Sebelumnya warganet digegerkan dengan beredarnya surat permintaan THR kepada seorang pengusaha di Kelapa Nunggal untuk Lebaran. Hal ini pun membuat resah para pengusaha di mana banyak pungli terjadi di wilayah Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Anyus melaporkan. Sementara 2 preman ditangkap polisi lantaran merusak sejumlah makanan ringan dan meminta THR pada pemilik toko di Majalengka, Jawa Barat. Saat diperiksa, mereka mengaku dalam kondisi pengaruh minuman keras. Dua orang preman di wilayah Cikung, Majalengka, Jawa Barat minta jatah THR di sebuah kios oleh-oleh.
Aksi mereka terekam kamera pengawas hingga viral di media sosial. Berbekal rekaman CCTV ini, mereka akhirnya ditangkap di rumahnya masing-masing. Saat diperiksa, mereka mengaku mabuk saat minta THR. Dalam aksinya, mereka sempat merusak sejumlah makanan ringan. Adanya 2 orang yang datang ke toko oleh-oleh, toko snack, dan itu yang datang dengan seperti keadaan mabuk dan meminta THR kepada toko tersebut sambil melemparkan beberapa dagangan yang ada di lokasi tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku mendekam di sel tahanan Polres Majalengka. Polisi menghimbau warga agar segera melapor jika ada aksi serupa. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zain, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria pemudik yang mengaku dibegal saat melintas di bypass Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur ternyata hanya rekayasa. Pemudik tersebut nekat membuat laporan palsu lantaran malu saat mudik tidak membawa uang untuk orang tuanya. Dwi Nur Iman, 24 tahun, pemudik asal Malang mengalami luka di tangan dan kaki. Dibawa petugas puskesmas Mojo Agung, Jombang untuk mendapatkan perawatan medis. Ia dirawat setelah melapor jadi korban begal di Jalan Raya Bypass Mojo Agung. Ia mengaku dibegal 4 orang pria saat hendak mudik ke rumahnya di Desa Carangrejo, Kecamatan Kesamben, Jombang, Jawa Timur. Pelaku bawa senjata tajam, merampas tasnya berisi uang tunai 8 juta rupiah dan sebuah ponsel. Namun setelah diselidiki dan diinterogasi polisi, korban mengaku laporannya adalah palsu. Ia nekat membuat laporan palsu karena malu terhadap orang tuanya, tak bisa bawa uang lantaran habis berfoya-foya. Ia pun meminta maaf kepada polisi dan masyarakat. Klarifikasi bahwa laporan saya kepada pihak kepolisian Polsek Mojo Agung, Polres Jombang terkait laporan saya yang mengalami begal di Jalan Bypass Mojo Agung tidak benar. Secara pribadi saya minta maaf atas berita yang telah beredar dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dia membuat alibi bahwa dia tuh sebenarnya harusnya hari raya membawa uang tapi tidak bawa uang, uangnya dihabisin sama yang bersangkutan, sehingga dia membuat laporan karena takut sama orang tuanya, dia membuat laporan berita bohong itu ke polisi. Atas kasus tersebut, polisi melepaskan Dwi Nur Iman dengan syarat menyatakan permintaan maaf secara terbuka. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang mama menjadi korban penjamretan usai berbelanja di pasar di Cilincing, Jakarta Utara. Aksi penjamretan sempat terekam CCTV. Tas berisi perhiasan emas dan uang tunai senilai puluhan juta rupiah raib digasak pelaku. Dari hasil rekaman CCTV, seorang mama menjadi korban penjamretan di Jalan Kesemak, Cilincing, Jakarta Utara usai membeli keperluan di pasar. 2 pelaku berboncengan motor langsung menarik tas lempang korban yang sedang berjalan seorang diri. Meski sempat teriak meminta pertolongan warga, namun tas korban berisi sejumlah perhiasan emas, uang tunai dan kartu ATM senilai puluhan juta rupiah raib dibawa kabur pelaku. Posisinya arah ke sana ya, arah balik ya. Terus langsung dia jambret tuh. Sambil jambret tas ibu. Pelakunya berapa orang itu? 2 orang. Berbekal hasil rekaman CCTV, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Memanfaatkan waktu lengah korban, seorang pria berhasil menggasak belasan sepeda motor di sejumlah wilayah di Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku yang terekam kamera pengawas ini berujung tindakan tegas dan terukur hingga dijebloskan ke jeruji sel tahanan. Inilah aksi EA berusia 28 tahun yang terekam kamera pengawas saat mencuri motor di sejumlah rumah warga di Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang beraksi bersama rekannya memanfaatkan waktu lengah dan istirahat korbannya. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor yang terparkir di halaman rumah para korban. Diketahui pelaku merupakan residivis yang sejak keluar dari penjara kembali beraksi mencuri motor. Lantaran melawan dan berusaha kabur, pelaku terpaksa diberikan hadiah timah panas oleh petugas. Jadi mereka masuk, mengintai, dan langsung melakukan pencurian.
Pelaku ini Pak udah berapa kali beraksi Pak? Kalau pelaku ini berdasarkan sudah yang kami cek interogasi, dia melakukan sudah lebih 10 kali untuk melakukan, dan memang sudah termasuk residivis. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku kembali berekam di sel tahanan Polsek Medan Labuhan dan terancam kurungan 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup jurnal lintas iNews pagi hari ini. Saya, Kevin Pakan, beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.